Yuk kembali lagi di channel Vokauser Anime. Kali ini kita akan kembali ngelanjutin lagi alur cerita yang udah lama nggak kita lanjutin, yaitu The Boxer. Dan pasti bagi kawan-kawan udah pada lupa banget nih dengan alur ceritanya, bukan? Bagi teman-teman yang udah lupa dengan alur ceritanya, langsung aja menuju deskripsi di bawah. Di bawah itu udah lengkap dah semua part-part sebelumnya, dari part 1 sampai part terakhir kemarin. Udah capek-capek cek deskripsi, jangan lupa juga klik link traktirin kopi untuk membantu channel ini supaya bisa terus berkembang setiap harinya. Oke lah, langsung aja kita mulai videonya. Di video sebelumnya, Jay yang comeback dari pensiun menghadapi Fabrizio agar bisa mendapatkan kesempatan untuk melawan Yu. Memang Fabrizio enggak bermain tinju curang lagi seperti dulu dan udah mengerahkan kemampuan terbaiknya sebagai Santorino bersaudara. Tapi Jay yang punya style bebas dalam tinju tanpa kebiasaan sedikit pun membuat Fabrizio nggak mampu melawannya sedikit pun. Apalagi ngelihat determinasi mata Jay yang bercahaya terang seperti matahari di antara bintang-bintang. Fabrizio pun mengaku kalah pada wasit dan dia ngerasa cuma Jay lah yang bisa menghentikan Yu dari kengerian iblisnya itu. Selagi tangan Jay diangkat wasit atas kemenangannya, dia pun bilang, "Juara dunia kelas menengah Yu, akhirnya kita akan bertemu di atas ring. Aku sangat menantikannya, nak." Kata-kata itu ditonton langsung oleh Yu via televisi dan seperti biasa tatapan Yu makin larut dalam kegelapannya. Gak berselang lama, konferensi pers pun diadakan seiring pertandingan antara Yu dan Jay makin dekat. Dalam konferensi itu, Kei menghina Jay sebagai legenda yang gak peduli atas kemenangan dan kekalahan orang-orang seperti dia rasa-rasanya bukan melakukan pertandingan yang menarik. Lagian Kei udah mencapai semua impiannya di pertandingan Yu melawan Aaron Tide. Baginya melawan Jay hanya hiburan untuk merebut kembali piala yang memang sepantasnya untuk mereka. Jay pun membalas ejekan Kei sambil tersenyum. "Saya akan selalu memainkan pertandingan yang adil dan baik di pertarungan seperti ini. Tapi kali ini saya harus mengatakan sesuatu yang berbeda. Saya akan memenangkan pertandingan ini. Kei nggak akan bisa mengalahkan saya." Sekian. Selepas konferensi, manajer Jay yang heran atas comebacknya dan tiba-tiba menantang petinju terkuat yaitu Yu. Dia pun nanya, kenapa Jay berbuat sejauh ini? Apa tujuannya? Jay ngejawab, layaknya alam semesta seperti ruang kematian yang kejam di mana manusia nggak bisa bertahan. Bukankah pada akhirnya manusia akan mengembara tanpa tujuan di dalam kematian? Ketika memikirkan itu, aku merasakan kesedihan yang mendalam. Kenapa dunia yang kita tinggalin ini menjadi seperti ini? Apa itu eksistensi? Kemana kita semua akan pergi? Apa sebenarnya hidup itu? Kata-kata itu juga sebenarnya menjadi beban pikiran Yu selama ini, seolah semua ujung dari dunia ini hanya kehampaan dan juga keputusasaan. Sambil menatap kucing hitamnya yang sekarat, tiba-tiba memori masa kecil Yu kembali terbuka dalam pikirannya. Dan sekarang kita akan melihat gimana kisah tragis Yu di masa lalu sehingga dia menjadi sosok manusia monster seperti sekarang ini. Semuanya itu bermula ketika ibu Yu melahirkan bayi Yu di ruang bawah tanah di mana nggak ada suara satupun yang terdengar, bahkan nggak ada secercah matahari pun yang tembus. Ibu Yu melahirkan Yu sendirian tanpa bantuan siapapun, sampai-sampai darah persalinan tumpah membasahi lantai itu. Di saat manusia normal menjalani kehidupan alami di atas tanah, justru sang ibu dan Yu menjalani kehidupan kejam di bawah tanah, di dalam ruangan 32 meter yang nyaris kosong dengan pintu yang digembok berlapis-lapis. Setiap kali sang ayah masuk ke ruang bawah tanah tersebut, dia selalu melampiaskan amarahnya tanpa ampun pada mereka berdua. Di sela-sela penyiksaan dari sang ayah itu, cuma sebuah televisi lah yang menemani kehidupan sepi mereka. Begitulah Yu tumbuh setiap harinya dalam kehidupan yang cukup kejam ini. Saking parahnya sang ayah melampiaskan amarahnya, Yu yang sebenarnya tersiksa hatinya mati, nggak merasakan apa-apa. Nggak ada dendam ataupun kesedihan lagi yang tersisa. Sang ibu yang udah tertekan mental sejak mengandung Yu dan terus-terusan disiksa oleh suaminya, nggak bisa menjalankan peran ibu dengan baik. Justru Yu lah yang lebih sering memasak masakan untuk ibunya. Hingga suatu hari ada makhluk asing yang masuk ke ruangan tersebut dan sembunyi di bawah wastafel dapur mereka. Siapa sangka makhluk itu adalah kucing hitam yang baru pertama kali Yu lihat dalam hidupnya selama dikurung oleh ayahnya di bawah tanah, karena dia memang gak pernah keluar rumah.
Berkat kucing itulah Yu berhasil keluar naik ke atas dan memanjat saluran air, hingga akhirnya di usianya yang hampir 7 tahun barulah Yu bisa melihat dunia luar untuk pertama kalinya. Dunia serba baru itu membuat Yu tercengang, dan kucing barusan malah menuntunnya bertemu dengan seorang wanita muda yang penyayang. Wanita itu bercerita dan mengajarkan banyak hal baru kepada Yu, termasuk mengenalkannya kepada seorang kakek yang suka memberi permen. Juga ada seorang abang yang menangis karena belum lulus ujian PNS, dan paman botak stres yang cuma bolak-balik di antara tiang listrik sambil bilang kemana tanpa henti. Setelah jalan-jalan cukup lama dan ngeliat anak-anak kucing yang baru lahir dari kucing hitam sebelumnya, wanita itu ternyata membawa Yu ke puncak komplek demi melihat pemandangan luas dan indah di bawah sinar bulan. Di sanalah wanita tersebut memberikan nasihat kalau semua makhluk hidup punya siklus hidup dan juga mati, silih berganti dari masa ke masa. Tentu aja Yu belum paham makna siklus tersebut waktu itu, tapi langit luas yang baru dia lihat pertama kalinya sejak lahir, langit malam yang penuh gemerlap bintang, membuat dia merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan, yaitu ketenangan jiwa yang sebenarnya. Gak berselang lama, Yu kecil pun pulang lagi ke ruang bawah tanah melalui jalur yang sama. Dia menceritakan semua hal yang dia lihat pada ibunya, termasuk kucing hitam dan wanita tadi. Bukannya antusias, si ibu malah menampar Yu kecil sambil bilang kalau jangan pernah tinggalkan ibunya sendirian. Tamparan itu membuat Yu kembali ke realita hidupnya, suram dan penuh kesedihan. Bosan merasakan kehidupan suram di bawah tanah, nyatanya Yu rindu dan pengen lagi naik ke atas demi merasakan kehidupan yang berbeda. Sambil menunggu waktu yang tepat, selama beberapa hari Yu fokus pada suara detak jantungnya. Dia menyadari kalau ibunya akan mulai tertidur saat jantungnya udah berdetak paling enggak 21.600 kali. Begitu ibunya tertidur, barulah Yu pergi keluar lagi via saluran air sambil terus menghitung denyut jantungnya agar nggak kehilangan jejak waktu dan juga bisa kembali tepat waktu sebelum ibunya terbangun. Di setiap kali ada kesempatan, Yu selalu keluar dari bawah tanah demi bertemu wanita penyayang yang bisa menceritakan banyak hal baru kepadanya. Namun pada suatu hari, si kakak terlihat kecapean menaiki tangga. Begitu tiba di puncak komplek sambil berbaring di atas rumput yang dikubahi indahnya langit malam, wanita itu mengaku pada Yu kalau dirinya akan mati sebentar lagi. Ternyata wanita itu sakit kanker stadium 4 yang hampir semua organ tubuhnya terpaksa dibuang. Selagi Yu shock mendengarkan cerita tersebut, wanita itu mulai mempertanyakan eksistensi kehidupan. Apa hidup itu tentang meninggalkan jejak dan meninggalkan keturunan? Kata-kata berat dari wanita tersebut serta cerita kematiannya yang makin dekat membuat perasaan Yu campur aduk. Gara-gara itu Yu nggak bisa lagi menghitung denyut jantungnya. Makanya dia telat pulang ke bawah tanah dan langsung dimarahi ibunya yang udah terbangun. Ibunya mengamuk menghancurkan apa yang ada di ruang bawah tanah itu, bahkan mencekek Yu dengan cukup keras sampai kesulitan bernafas. Bukannya melawan, Yu kecil malah bertanya kepada ibunya sambil menangis. "Ibu, namaku siapa?" ucap Yu yang sekarang penasaran dengan eksistensinya. Pertanyaan itu ternyata membuat ibu Yu teringat kalau dulu ibunya juga pernah mencekiknya dengan keras seperti ini dan menimbulkan trauma pengasuhan. Si ibu pun melepaskan cekikannya kepada Yu sambil meminta maaf dan dia menangis sejadi-jadinya di samping Yu, menyesali perbuatannya barusan. Si ibu memasakkan mie untuk dimakan bersama serta membolehkan Yu tidur di sampingnya untuk mendengar semua cerita Yu selagi dia berada di atas sana. Sesi curhat sambil tidur di samping ibu membuat Yu kecil merasakan damai yang belum pernah dia rasakan selama ini. Selagi Yu tertidur, dia memimpikan ingatan duduk di samping wanita muda dan menggambar sosok keluarga yang cukup bahagia ya bagi diri dia. Tapi kebahagiaan itu berhenti di dalam mimpi, karena keesokan harinya Yu melihat ibunya tewas menggantung dirinya sendiri di dalam WC. Sungguh tragis kehidupan ibu Yu ini. Dan dia sebenarnya seorang perempuan yang bekerja pindah-pindah dari satu tempat hiburan ilegal ke tempat hiburan ilegal lainnya. Gak sengaja ketemu dengan laki-laki mantan gangster dan menikahinya karena berpikir bisa saling menghibur satu sama lain. Untuk sesaat kehidupan mereka memang terlihat baik, tapi kekosongan hati si wanita ini ternyata gak bisa diisi oleh laki-laki sehingga ketahuan selingkuh di depan mata suaminya. Laki-laki itu gak bisa mengontrol rasa posesifnya dan kemarahannya. Makanya perempuan itu pun dikurung di bawah tanah sampai melahirkan Yu kecil sendirian.
Dan kini Yu benar-benar kehilangan sosok ibunya. Dia nggak terima hal ini terjadi kepadanya. Makanya Yu mencoba menggoyangkan jenazah ibunya itu yang tergantung sambil berharap ibunya masih hidup. Namun tiba-tiba ayahnya malah datang ke bawah tanah sambil membawa pisau dan terluka di bagian perutnya. Ngelihat istrinya tewas tergantung dan Yu ada di sana memeluk kaki istrinya membuat amarahnya nggak bisa ditahan lagi. Tanpa ampun si ayah membanting kepala Yu ke dinding sampai berdarah. Bahkan meninjunya berkali-kali tanpa belas kasihan sedikit pun. Yu yang udah terbiasa dipukuli seperti ini matanya kosong dan gak merasakan apa-apa di hatinya. Dalam hatinya Yu bilang, kenapa di situasi seperti ini orang itu gak bisa melakukan hal lain selain memukul? Apa memberikan rasa sakit kepada orang lain bisa meringankan penderitaan hatinya? Apa memukul orang itu menyenangkan? Sepertinya aku akan benar-benar mati hari ini, kata Yu sambil menerima pukulan bertubi-tubi dari ayahnya. Tapi tiba-tiba Yu nanya, hei ayah, apa ayah gak bisa mencintaiku? Kata-kata itu sangat menyesakan bagi si ayah. Makanya dia berniat akan memukuli Yu lebih keras lagi. Kemarahan ayah yang memuncak dan siksaan tanpa hentinya menjadi bukti bagi Yu kalau ayahnya sedikit pun gak mencintainya. Makanya tanpa ragu Yu mengambil pisau yang ada di samping ayah itu dan menusuk perutnya yang terluka sekali lagi sampai ayah itu tewas bersimbah darah di atas lantai. Mata Yu tambah sedih kehilangan ayah yang gak mencintainya. Dia kebingungan sebenarnya dunia ini apa? Ke arah mana tujuan semua orang pergi? Demi mencari jawabannya makanya Yu kembali naik ke atas melalui pintu gembok yang udah dibuka oleh ayahnya barusan. Yu menyusuri jalan yang selama ini membawanya pada wanita muda yang menyayanginya. Siapa sangka di tempat biasanya Yu bertemu dengan wanita tersebut hanya ada sebuah buku gambar yang udah digambar kucing di atas kertasnya. Yu menyusuri jalan setapak yang selama ini dia lewati bersama wanita tersebut. Di sanalah dia menemukan kalau kakek permen udah meninggal dikerumuni lalat. Sedangkan paman yang baru aja lulus PNS buru-buru berlari di atas tangga untuk ngasih tahu neneknya. Tapi dia malah terpleset di tangga tersebut dan jatuh ke bawah dari ketinggian yang cukup tinggi dengan kepala duluan membentur tanah. Yu ngelihat sendiri proses kematian paman tersebut. Begitu tiba di atas ternyata anak-anak kucing yang selama ini memberikan kehangatan udah mati semuanya, dihabisi oleh orang gila yang suka melecehkan perempuan. Dan siapa sangka wanita penyayang yang selama ini menemui Yu di luar juga udah meninggal di atas rumput dengan gambar keluarga Yu di atas perutnya. Gak cukup sampai di situ. Bahkan ketika Yu kembali ke bawah tanah untuk menonton TV, dia malah menonton berita tentang penembakan massal, tabrakan besar-besaran, serta banjir yang menewaskan banyak manusia di dunia ini. Yu mulai putus asa atas kehidupan ini gara-gara kehilangan semuanya secara serentak sekaligus. Selagi dia mendengarkan orang botak berteriak, kemana kita harus pergi? Yu teringat kalau wanita penyayang bercerita kalau sebenarnya mau pergi lewat jalan manapun, semuanya menuju arah yang sama, yaitu kematian. Dengan keputusasaan itulah akhirnya Yu terduduk lesu di samping pembuangan sampah di bawah sinar lampu tiang listrik. Di sanalah Yu ketemu dengan sosok yang menginspirasinya, yaitu Jay, sang petinju legendaris dan kucing hitam yang menemani hidupnya hingga dewasa. Kini kucing hitam itu udah tiada dan Yu menguburnya dalam perasaan sedih yang mendalam juga. Bahkan saking sedihnya asisten pelatih Arnold sampai mengkhawatir keadaan Yu seolah nggak bernafas. Ngelihat kondisi Yu, malah bilang enggak, dia dalam kondisi terbaik. Kali ini Yu benar-benar hampa, tatapannya kosong, menjadi monster terkuat tanpa perasaan manusia sedikit pun lagi. Nggak berselang lama, Yu dan Jay pun naik ke atas ring untuk memulai pertandingan mereka. Mereka disambut dengan sorokan penonton yang menggema di seluruh arena. Sementara itu Bob, si komentator, memprediksi kalau pertandingan ini nggak seutuhnya menjadi kemenangan Yu secara mutlak. Karena Jay bukanlah petinju yang bisa dinilai hanya dengan pertandingan sebelumnya. Jay adalah sosok yang bebas dan nggak bisa ditebak, dan bahkan dia terlihat seperti pertandingan sebelumnya menahan seluruh kemampuannya. Pertandingan Jay dan Yu sangat ditunggu-tunggu oleh semua penggemar tinju dunia. Injay, Jean, dan juga Yuto, Santorino bersaudara juga Victor datang sendiri ke arena untuk menonton pertandingan tersebut secara langsung. Hanya Aaron yang masih koma dan istrinya yang menonton pertandingan itu via televisi rumah sakit. Masing-masing mereka berharap Yu menemukan cahaya yang bisa membawanya kembali menjadi manusia. Bahkan istri Aaron tight sampai bilang, jujur aku nggak mau menonton pertandingan mereka, tapi aku mau melihat dengan kedua mataku hasil dari pilihanmu yang mempertaruhkan hidupmu ini. Apa pilihanmu memberikan sebuah arti, Aaron? Selagi wasit mempertemukan Yu dan Jay di tengah ring, MC pertandingan pun berteriak,
berteriak, pertandingan antara pemain terkuat dalam sejarah dan legenda dari masa lalu. Akan seperti apakah pertandingan kali ini? Siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Dan wasit pun mengangkat tangannya sebagai tanda pertandingan dimulai. Namun tiba-tiba seluruh penonton termasuk wasit kaget ngelihat keduanya nggak melakukan aksi apapun. Baik Yu maupun Jay berdiri menatap satu sama lainnya di ujung ring masing-masing. Barulah kemudian tiba-tiba Yu bertanya kepada Jay, "Apa kau tahu jawabannya? Kenapa dunia ini dipenuhi penderitaan? Kenapa kita hidup dan kehilangan tanpa arti? Apa arti eksistensi? Siapa sebenarnya kita? Beritahu aku jawabannya," kata Yu sambil melakukan burst ke arah depan dengan kecepatan tinggi secara full power. Kekuatan burst itu seolah dipenuhi dengan rasa penasaran terhadap kematian yang dihadapi semua makhluk hidup di bumi ini. Benar-benar burst yang luar biasa, sampai-sampai semua petinju profesional dan mantan petinju yang hadir di arena berkeringat dingin ngelihatnya. Dan seketika dengan burst sehebat itu, Yu melancarkan strike punch yang sangat dahsyat dengan menembus pertahanan Yu. Lalu tanpa ampun Yu juga melanjutkannya dengan kombinasi one-two dan teknik yang lain yang membuat darah J tumpah membasahi kanvas ring. Padahal ronde pertama masih di pertengahan. Kengerian yang brutal itu membuat seluruh arena hening seketika. Sementara itu manajer J teringat ucapannya yang bilang, "Bapak ingat yang pernah aku ceritakan waktu itu bukan? Apapun yang terjadi jangan lemparkan handuk padaku. Percayalah padaku sampai akhir." Kata-kata yang membuat si manajer dilema ngelihat iblis Yu menghancurkan J ke titik darah penghabisan. Selama ronde pertama berlangsung, nyatanya Yu belum melancarkan pukulan ultimate yang membuat J KO. Dia hanya melancarkan rentetan pukulan yang memberikan rasa sakit dan goresan kulit J agar darahnya makin tumpah ke atas ring. Bob yang ngelihat aksi Yu tersebut benar-benar kesal kepada Ki yang memberikan instruksi menyiksa J tanpa ampun. Seolah dia nggak pernah puas terhadap ambisi kegilaannya itu. Semua orang bertanya-tanya kenapa Yu tega melakukan hal ini. Nyatanya Yu melakukan hal itu semua demi menepis semua alasan yang pernah J berikan untuk menginspirasi hidupnya. Dalam hatinya Yu bilang, "Aku merasakan sedih dan takut akan fakta akhir dari kehidupan manusia." Kebencian itu pun terakumulasi dalam rentetan tinju tanpa henti yang membuat J makin berdarah dan terdesak parah. Santorino bersaudara dan Bob sampai heran ngelihat J belum melakukan apapun, padahal dia udah mendeklarasikan yang akan memenangkan pertandingan ini. Dengan penuh keringat dingin, Fabrizio pun bilang dalam hatinya, "Monster gila, apa jangan-jangan dia udah kuat sampai nggak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya lagi?" Semua penonton di bangku arena juga heran kenapa J belum melakukan aksi apapun. Hanya Kay lah yang tersenyum melihat penderitaan J sekarang ini. Karena di masa lalu J yang kalah dalam pertandingan debut berani sok-sokan memberikan kata-kata semangat kepada Bob yang mau debut itu. Dan itu ngebuat Kay muak dan pengen muntah. Ngapain juga orang yang kalah debut dan terlihat lemah mau menggurui sosok jenius tinju yang kupilih, ucap Kay dalam hatinya yang waktu itu. Ditambah lagi kini menurut Kay, J terlalu arogan dan berani menantang petinju terkuat yang dia ciptakan. Makanya dia sangat puas ngelihat J gak berdaya sedikit pun ngelawan Yu di atas ring sekarang. Pertandingan pun terus berlangsung seperti ini selama beberapa ronde dan J masih aja belum melakukan apapun untuk ngelawan Yu. Bob, Fabrizio dan manajernya sendiri sampai kebingungan ngelihat J belum melakukan apapun. Mereka heran apa yang sebenarnya rencanakan. Hingga tiba-tiba ada satu punch dari Yu yang masuk dan membuat J down pertama kalinya. Si manajer ngelihat itu sangat ingin melemparkan handuknya, mengingat dokter pernah memberitahu kalau tubuh J sebenarnya nggak berbeda seperti orang yang udah meninggal. Meskipun dari luar dia terlihat siap kembali ke dunia tinju. Memang tekad dan kegigihannya yang luar biasa bisa membuat J kembali bangkit dari downnya. Tapi dibalik itu semua sebenarnya manajernya tahu persis kalau tubuh J cuma sanggup bertahan selama satu ronde. Makanya sebelum pertandingan melawan Yu ini, dia berpesan kepada J agar memenangkan pertandingan ini apapun ceritanya dalam satu ronde, termasuk ketika ngelawan Fabrizio. Nyatanya J nggak mampu menang melawan Fabrizio dalam satu ronde. Tapi kegigihannya yang luar biasa membuat Fabrizio sadar betapa besar keinginan J untuk melawan Yu agar membuat dia sadar kembali menjadi manusia seutuhnya. Makanya waktu itu Fabrizio menyatakan menyerah demi memenuhi keinginan terbesar J saat ini. Sambil ngelihat J yang terus-terusan terluka, dalam hati Fabrizio bilang, "Sial paman ini, kau udah repot-repot memohon untuk kembali, jadi jangan diam dipukuli saja. Cobalah lakukan sesuatu."
Sang manajer pun teriak di tepi ring, simpan dan selalu simpan tenagamu. Di saat pertandingan yang menentukan, kerahkanlah semua kekuatanmu, ucap sang manajer sambil berharap Jay mulai melakukan aksi terbaiknya. Tapi lagi-lagi Jay malah terkena punch yang cukup dahsyat dan membuat dia down untuk kesekian kalinya. Meski tubuhnya udah makin melemah, kakinya nggak berhenti bergetar, nyatanya Jay masih bisa bangkit meski udah down berkali-kali demi menepati janji di masa lalu untuk bertemu kembali dan memberitahu Yu semua alasan atas penderitaan hidupnya. Tanpa terasa, ronde kelima udah berakhir dengan kondisi Jay yang makin parah dan terduduk lemas di sudut ring itu. Manajer nanya kepada Jay, sebenarnya apa yang kau inginkan dari tinju? Kau udah diajar bertubi-tubi dan babak belur seperti ini. Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan sampai mau mati segala? Jay mengontrol napasnya dan ngejawab, tinju sangat keren bukan? Kami hidup dengan memikirkan lawan kami dan bertanding dengan semua yang kami persiapkan selama ini. Di atas ring, kehidupan dari dua orang bertemu dan saling bercerita dengan tinju masing-masing. Bukankah itu sangat keren seperti cinta? Si manajer pun terdiam mendengarkan alasan tersebut. Sedangkan Bob malah mengatakan prediksinya ke MC pertandingan kalau Jay akan terus bertahan dan gak melayangkan satu tinju pun hingga akhir ronde ke-12. Sepertinya Jay akan mengumpulkan semua kekuatan dan melayangkan satu tinjuan di saat-saat terakhir. Memang persentase keberhasilannya sangat kecil, tapi serangan terakhir itulah satu-satunya serangan yang mungkin bisa mengalahkan Yu. Dia benar-benar menunggu kesempatannya dan mempersiapkan segalanya untuk satu serangan tersebut. Dan benar aja sesuai prediksi Bob, Jay terus-menerus bertahan meski terluka. Ototnya putus, darahnya membanjiri kanvas, bahkan down berkali-kali untuk sekian kalinya. Dia tetap bangkit kembali berapapun sisa tenaga yang dia miliki. Tanpa terasa ronde 11 selesai dengan kegigihan dan ketahanan Jay yang luar biasa. Ngelihat itu, Kay mulai heran kenapa Jay masih bisa bertahan sejauh ini, padahal dia udah terluka cukup parah. Makanya untuk round ke-12 dia memberikan instruksi kepada Yu agar memberikan serangan penghabisan yang akan menghancurkan Jay tanpa sisa. Sementara itu manajer Jay makin khawatir dengan keadaan Jay yang sekarang ini karena tubuh Jay makin kurus, yang artinya dia membakar semua protein yang ada di dalam tubuhnya demi bertahan sejauh ini. Parahnya lagi, kesadaran Jay mulai melemah dan dia mulai linglung kenapa dia berada di atas ring sekarang. Ngelihat kondisi Jay ini membuat manajer meneteskan air mata dan dia bilang, bukannya tadi kau bilang cinta? Kau bilang kau bertemu dengannya untuk memberitahu sesuatu. Pergilah dan buatlah keputusan itu berarti. Dengan begitu, ronde ke-12, kegelapan Yu dan cahaya Jay babak final yang akan menentukan segalanya dimulai. Seperti sejak awal pertandingan, Yu melancarkan tinju yang terus melukai Jay seolah bertanya kepadanya kenapa hidupnya begitu menderita. Sambil bertahan dari gempuran dahsyat Yu itu, Jay seolah menjawab kalau dunia ini memang akhir dalam kematian. Tapi cinta dan kasih sayang Tuhan melebihi itu semua. Makanya Tuhan memberikan ujian penderitaan kepada semua manusia agar bisa berada di sampingnya secara pantas setelah kematian. Kematian bukanlah kesepian, tapi jalan menuju Tuhan bagi mereka yang bersabar dan gak berputus asa selama hidup mereka. Kegigihan dan kesabaran Jay yang terus aja bertahan dari pukulan bertubi-tubi Yu selama 12 ronde membuat Kay heran dan cukup marah di sini. Apalagi dia melihat Yu mulai meneteskan keringat. Kay penasaran kenapa Jay masih bisa berdiri padahal udah setengah mati di luar sana. Dia pun berteriak kepada Yu agar segera menghabisi Jay, jangan membuatnya bisa mendekatinya lagi. Tapi nyatanya mau sekuat apapun Yu melancarkan serangan, Jay tetap bisa bertahan dan mendekatinya lagi, sampai-sampai membuat hati Yu mulai goyah dan ngeluarin keringat dingin. Ngelihat itu, Kay pun panik dan bilang dalam hati, Jay, kenapa kau nggak tergeletak juga? Enggak, ini nggak boleh terjadi. Kalau terus begini karyaku bisa hancur, kata Kay sambil ngelihat Yu makin melemah dan kelelahan saat ini. Kay buru-buru meminta wasit menghentikan pertandingannya. Harusnya Yu udah menang dengan TKO, tapi wasit malah terdiam membisu, termasuk dokter tinju yang terkesima dengan aksi bertahan Jay yang luar biasa. Ngelihat mereka terdiam, Kay pun bergetar dan matanya terbuka lebar. Dia bilang, apa ini? Sebenarnya kau melihat apa, Jay? Dalam benak Jay, Yu yang sekarang masihlah seperti bocah yang dia temui di masa lalu. Makanya kali ini pun dia terus maju ke depan untuk menunjukkan kepadanya arti kehidupan yang sebenarnya. Ngelihat kegigihan dan kesabaran Jay mampu bertahan semenderita apapun membuat Yu paham
panik dan dia bilang dalam hati, jangan mendekat, jangan. Ronde ke-12 menyisakan 12 detik lagi dan semua penonton makin tegang ngelihat Jay terus maju mendekati Yu yang mulai mundur ke belakang. Di saat semua mata tertuju kepada mereka, tanpa sadar ternyata Yu udah mundur ke tepi ring dan dia nggak bisa mundur lebih jauh lagi. Dalam keadaan nyaris gak sadarkan diri, Jay pun terus mendekati Yu dan akhirnya bersiap melancarkan tinju ultimate yang udah dia siapkan sejak ronde pertama. Tapi itu bukanlah tinju penghabisan seperti pengharapan semua orang, melainkan tinju pantang menyerah dari seseorang yang sangat gigih dalam penderitaannya. Begitu tinju itu mengenai wajah Yu dengan lembut, waktu pun kehilangan makna dan keabadian merangkul segalanya. Semua penonton di atas berdiri dari tempat duduk mereka, terkesima dan meneteskan air mata dalam diam mereka itu. Mereka bahkan gak bisa mengedipkan mata seolah mereka merasakan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Ya, kegigihan dalam penderitaan hanya akan memberikan hasil jika seseorang terus maju pantang menyerah. Pertunjukan pantang menyerah itulah yang membuat Yu meneteskan air mata untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Air mata Yu menetes makin deras saat Jay bilang sambil tersenyum, "Nggak apa-apa," seolah dia tahu dan merasakan juga semua penderitaan yang Yu alami selama ini. Pertandingan pun berakhir dengan habisnya ronde ke-12. Yu pun mendapatkan kemenangan poin atas Jay yang sekarang ditandu keluar untuk mendapatkan perawatan. Tapi kemenangan itu nggak terlalu berarti karena kini Yu menemukan cahaya yang dia cari selama ini sejak menangis tadi. Dengan tubuh yang terus bergetar, akhirnya Yu sadar. Untuk pertama kali dalam hidupnya dia merasa nggak sendirian. Nggak berselang lama setelah mengunjungi pemakaman pelatih Aaron yang meninggal karena kondisi tuanya, istri Aaron kembali ke rumah sakit untuk mengabarkan info tersebut kepada Aaron yang masih koma. Ngelihat cucu sang pelatih masih tersenyum meski kakeknya meninggal, membuat istri Aaron menguatkan hatinya kalau dia siap menghadapi situasi terburuk ini dan akan bersabar menanti Aaron siuman dengan penuh keyakinan tanpa menyerah sedikit pun meski membutuhkan waktu yang lama. Dan kehidupan setiap orang pun berlanjut dengan perasaan masing-masing. Sedih, senang, susah mereka hadapi dengan orang terdekat mereka. Sejak berakhirnya pertandingan Jay melawan Yu, Lion Boxing Club ditutup dan Kay nggak pernah menampakkan dirinya lagi. Ada yang bilang dia menjadi preman, ada yang bilang kalau dia bunuh diri, tapi ada juga yang bilang kalau dia menyesali masa lalunya dan menjalani sisa hidupnya dengan penyesalan. Dia juga nggak pernah muncul di atas ring lagi. Ada yang bilang dia udah meninggal karena penyakit. Ada yang bilang kalau dia pergi keliling dunia seperti dulu lagi. Tapi untuk Yu sejak pertandingan itu dia menjadi sosok yang benar-benar berbeda. Bahkan ketika dia bertemu dengan anak kecil yang putus asa di pinggir jalan, Yu pun melanjutkan warisan yang Jay tinggalkan kepadanya. Yu bilang, "Dek, kau baik-baik aja. Hidup itu sulit bukan? Tapi aku akan beritahu satu kebenaran kepadamu. Bintang-bintang yang berkelip di atas itu seperti bersinar untuk dirimu." Ucap Yu persis seperti yang Jay katakan dulu kepadanya saat kecil dulu. Aura mata yang cerah dari Yu menginspirasi anak tersebut untuk kembali dari keputusasaannya. Dan di saat yang sama, jari Aaron bergerak di kasur rumah sakit sebagai tanda dia udah siuman untuk bertemu dengan sang istri yang benar-benar udah sabar menantikannya. Ya, kini Yu menjalani kehidupan bahagia bersama Carmen. Tapi cerita ini belum berakhir guys, karena masih ada 2 petinju lagi yang harus membuktikan makna kehidupan di atas ring. Injay versus Ryu Baeksan. Kita cukupkan ceritanya sampai di sini. Gimanakah akhir cerita The Boxing untuk semua karakter utamanya? Saksikan terus alur cerita The Boxing hanya di channel Vokozer Anime dan Step.